Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Erlin Amalia Nabila, aku dari kelas fase F Syafana. Pada kesempatan kali ini, aku bakal jelasin ke kalian tentang pengertian dari kelompok sosial, jenis-jenis, pandangan menurut para ahli, serta contoh dalam kehidupan sehari-hari. Berikut videonya, tolong disimak ya. Yang pertama ada definisi kelompok sosial secara umum. Kita, siswa, guru, keluarga adalah contoh bentuk kelompok sosial yang dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Jadi apa itu kelompok sosial secara umum? Kelompok sosial secara umum adalah kumpulan dua orang atau lebih yang memiliki kesadaran bersama akan adanya hubungan dan interaksi yang terjadi secara teratur. Yang kedua ada definisi kelompok sosial secara khusus. Tidak berbanding jauh dengan definisi kelompok sosial secara umum. Di definisi sosial secara khusus itu dibentuk dengan adanya beberapa hal. Yang pertama, satu, memiliki hubungan timbal balik. Yang kedua, mengembangkan rasa persatuan. Dan yang ketiga, memiliki tujuan dan kepentingan bersama. Yang pertama itu memiliki hubungan timbal balik. Contoh, kita sebagai siswa memerlukan ilmu dari guru untuk dijadikan bekal di masa depan nanti. Sedangkan guru membutuhkan kita sebagai petugas bangsa yang baik untuk masa depan nanti. Yang kedua ada mengembangkan rasa persatuan. Di dalam kelompok sosial itu juga dapat menumbuhkan rasa persatuan serta solidaritas. Dan hal ini yang menyebabkan kita sebagai anggota kelompok sosial merasa berbeda dengan anggota kelompok sosial lainnya. Yang ketiga ada tujuan dan kepentingan bersama. Dipastikan setiap anggota kelompok sosial pasti memiliki tujuan serta kepentingan bersama. Jadi mereka kayak sama-sama memiliki satu tujuan yang sama. Selain itu, di kelompok sosial ini juga dapat mempengaruhi anggotanya mulai dalam berperilaku, sikap, nilai, hobi, dan lain-lain. Kita lanjut, yang ketiga ada kelompok sosial menurut pandangan para ahli. Nah, di sini ada 3 para ahli yang akan saya jelaskan. Yang pertama ada Surjono Sukanto. Beliau mengatakan bahwa kelompok sosial adalah kumpulan manusia yang saling berhubungan serta saling mempengaruhi secara timbal balik. Terus yang kedua ada George Humans. Beliau mengatakan bahwa kelompok sosial adalah kumpulan individu yang melakukan kegiatan tertentu, saling berinteraksi untuk melakukan kegiatan tersebut, serta memiliki perasaan untuk melaksanakan suatu kegiatan yang sudah terorganisasi. Yang ketiga ada Paul B. Horton and Chester Elhan. Beliau mengatakan bahwa kelompok sosial adalah himpunan manusia yang memiliki kesadaran satu sama lain dan saling berinteraksi satu sama lain. Yang terakhir ada jenis kelompok sosial. Yang pertama yaitu kelompok sosial primer. Nah, biasanya kelompok sosial primer ini dicirikan dengan hubungan yang erat, intim, intens, serta memiliki hubungan emosional yang erat. Dan ini biasanya hubungannya jangka waktunya lama, yaitu seperti kita dengan keluarga kita ataupun kita dengan sahabat kita. Yang kedua ada sekunder, yaitu biasa dicirikan dengan hubungan yang formal, informal, dan berjangka waktu sementara. Contohnya organisasi ataupun kelompok belajar kita di kelas. Yang ketiga ada formal. Nah, formal ini biasanya dicirikan dengan aturan yang sudah jelas serta tujuan yang telah ditetapkan. Nah, biasanya ini itu terdapat di organisasi sekolah ataupun di organisasi perusahaan. Yang keempat ada kelompok sosial informal. Nah, biasanya kelompok sosial ini terbentuk secara alami melalui hobi ataupun bakat, atau bisa juga melalui kedekatan secara personal. Contohnya kita dengan teman main kita ataupun kita dengan teman nongkrong kita. Terus yang terakhir yaitu kelompok sosial acuan. Nah, kelompok sosial acuan ini adalah kelompok yang telah dipilih oleh individu untuk dijadikan sebagai acuan atau pedoman dalam bertindak, berpikir, dan berperilaku. Nah, jadi segitu aja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan video kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.